masyarakatnya, di lingkungannya, Juraij dikenal si ahli ibadah, si ahli sholat, si ahli masjid. Tapi di langit Juraij ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita pezina, wanita pelacur, nantang, kata wanita pelacur itu, saya bisa menggelincirkan Juraij, saya bisa bikin Juraij itu kepleset, saya bisa menjatuhkan nama Juraij. Dia berzina sama penggembala domba, zinahnya sama orang lain, sama penggembala domba, sampai akhirnya hamil, lahir bayinya. Kelilinglah Juraij di pasar-pasar, keliling Juraij di kota-kota, keliling Juraij di orang-orang. Saya sudah zina dengan Juraij, ini hasil zina saya dengan Juraij, bayi ini bayinya Juraij. Si ahli ibadah itu ternyata tukang zina, saya jadi korban zinahnya, ini anaknya Juraij. Yang orang tahu Juraij itu ahli masjid, yang orang tahu Juraij itu ahli ibadah, yang orang tahu Juraij itu ahli sholat. Sekarang ada berita, ada kabar Juraij zina, Juraij main perempuan, Juraij sampai punya anak dari hasil zinahnya. Akhirnya orang biasanya lebih percaya yang kelihatan, ini anaknya Juraij, ya sudah. Akhirnya orang-orang datang ke tempat mushollanya Juraij, digedor Juraij dari luar. Juraij, Juraij, Juraij. Juraij lagi sholat, karena memang si ahli sholat. Dipanggil ibunya lagi sholat, dipanggil orang-orang juga masih sholat. Rajin sholatnya luar biasa. Kemarin ibunya manggil-manggil, Juraijnya nggak keluar. Sekarang yang manggil orang-orang sekitar, Juraij, Juraij. Kemarin ibunya manggil itu dengan halus, Juraij, Juraij, Juraij. Sekarang orang-orang yang manggil dengan kasar, Juraij, keluar, Juraij. Mungkin kalau sekarang, munafik keluar. Tuduhannya sudah nggak enak lah pokoknya. Juraij keluar. Juraij yang biasanya tenang ibadah, kali ini nggak bisa lagi mikir orang lain atau sholat saya, orang lain atau sholat saya. Akhirnya Juraij selesai sholat keluar. Ditanya, Juraij, ada apa kumpul-kumpul begini? Kok ribut-ribut? Kata mereka, sudahlah Juraij. Jangan munaklah Juraij. Ahli ibadah si ahli ibadah, tapi ini lihat zina jalan. Ini lihat korbannya anaknya, ini anakmu zina. Kata Juraij, maksudnya? Dipanggil si wanitanya, si pelacurnya, "Nek, kamu sudah belacur berzinah dengan perempuan ini." Ini si wanitanya ngaku kalau dia sudah zina dengan engkau dan ini anaknya. Kata Juraij, "Saya enggak zina." Kata mereka, "Bukti zinahnya ada." Mana bukti enggak zina? Susah. Bukti zina ada, bukti enggak zina enggak ada. Sampai akhirnya karena orang-orang emosi, sudahlah Juraij, kamu memang tukang zina dan seterusnya, akhirnya musolanya dihancurkan. Orang lagi emosi, musolanya dihancurkan. Juraij sendirian. Kemarin ibunya sendirian, Juraij enggak keluar, sekarang yang datang banyakan Juraij keluar, musolanya dihancurkan. Keburu emosi. Akhirnya kata untung baru musolanya yang dihancurkan, bukan Juraijnya yang dibabuk. Hampir-hampir saja kena ke Juraijnya. Sampai akhirnya kata Juraij begini, tunggu. Tolong izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Nah, karena Juraij ahli sholat, jadi sholat lagi. Untung ahli sholat lagi akhirnya. Izinkan saya, kasih kesempatan saya sholat lagi 2 rakaat saja. Nanti kita tanya si bayi ini. Kata mereka, Juraij, bayi mana bisa ngomong, baru lahir begini mana bisa ngomong. Kata Juraij, izinkan saya sholat dulu. Akhirnya Juraij sholat, orang-orang nunggu. Kebayang lah ya komentar orang-orang, sholat, jinah majinah anggar dan seterusnya. Karena sudah emosi itu ya, sudah emosi. Sambil Juraijnya sholat, orang-orang komentar macam-macam. Juraij kemudian datang, mana bayinya? Dipanggil bayinya, ditekan perutnya. Siapa bapakmu? Bayi tiba-tiba bisa bicara. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bayi yang bisa bicara itu cuma 3. Nabi Isa, bayi Juraij, bayi Ashabul Ukhdud. Bayi Ashabul
Ukhdud pakai kho, bukan udud, ukhdud. Rasanya kita pernah cerita kisah Ashabul Ukhdud. Bayi Ashabul Ukhdud bisa bicara. Ditekan perutnya, siapa bapakmu? Bapak saya penggembala domba. Bapak saya penggembala domba. Semuanya menyaksikan. Siapa bapakmu? Bapak saya penggembala domba. Bapakmu siapa? Bapak saya penggembala domba. Dikenal di kampung itu ada si penggembala domba. Karena bayinya bisa bicara, mereka yakin kalau ini bukan sembarangan. Ini namanya karomah. Ini keistimewaan Juraij. Dipanggil si tukang penggembala domba. Dia, bapak sini, tukang ngangon domba sini, tukang penggembala domba sini datang, panggil. Benar bapak pernah zina dengan perempuan ini? Leres. Benar. Ngakulah karena sudah di depan orang-orang. Kemudian ya dilihat. Orang zaman dulu itu mereka punya kemampuan hebat-hebat, bisa melihat, oh iya, tanpa harus cek DNA, tanpa harus cek darah dan seterusnya, itu bisa melihat, oh matanya mirip, oh kakinya mirip. Ada ilmu khusus ngecek anak ini anak si fulan atau anak si fulan. Ada ilmu khusus sejak zaman jahiliyah dulu, dari zaman dulu sudah ada. Hanya sekarang sudah pakai DNA dan segala macam. Ala kulli hal, akhirnya si penggembala domba tadi ngaku, iya saya pernah zina dengan dia. Oh, jadi betul ini anakmu? Sepertinya si anak saya rada mirip tuh hidung nage dan seterusnya. Sampai akhirnya orang-orang minta maaf. Juraij, mohon maafnya. Juraij, mohon maaf. Kira-kira kalau kita jadi Juraij gimana reaksinya? Matakna maneh. Dan kalau kita hikmahnya, apa hikmahnya? Teman-teman, ahli ibadah tapi ternyata celaka atau hampir celaka. Kalau bukan karena dia rajin sholat sunnahnya, hampir-hampir mungkin dia jadi amukan masa. Musolanya sudah hancur, tapi karena dia rajin sholat masih ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ahli ibadah hampir celaka? Jawabannya ada di ayat yang tadi kita baca, surat Maryam. Ada ayat yang luar biasa, ayat yang mudah-mudahan jadi rumus di hidup kita. Surat Maryam ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barram biwalidati. Dan aku diwasiatkan untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak akan menjadikan aku orang yang sombong lagi, celaka. Kita ulangi sekali lagi terjemahannya. Dan Allah mewasiatkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak akan menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Apa kata para ulama? Kalau hidup mau terhindar dari celaka, maka berbaktilah kepada orang tua, khususnya ke ibu. Kalau banyak musibah, kalau banyak bencana, kalau banyak celaka, kalau bisnis rugi terus, kalau hidup selalu susah, kalau kita enggak berkembang, kalau kita susah dan seterusnya, cek hubungan kita ke orang tua, ke ibu, karena rumusnya kata Allah, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ustaz, kenapa ya saya belajar kok susah sekali masuknya? Cek hubungannya ke ibu, cek hubungannya ke orang tua, nggak akan celaka kalau hubungannya bagus ke orang tua. Tat, saya sudah bisnis bangkrut deh, bisnis lagi bangkrut lagi, pinjam uang lagi bangkrut lagi, kok bisa begini terus? Cek hubungannya dengan orang tua. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ustaz, saya sudah ada yang melamar, nggak jadi lagi, melamar lagi, nggak jadi lagi, melamar lagi, nggak jadi lagi. Kira-kira apa sebabnya? Cek hubungannya dengan orang tua, khususnya dengan ibu. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ustaz, saya daftar kerja, ditolak lagi. Lamaran lagi, ditolak lagi, lamaran lagi, ditolak lagi, diterima alhamdulillah. Tapi diambekan wae, susah lagi di kantornya, gaji kecil, diperok-pok, disuruh dimutasi ke tempat yang jauh,
kok susah terus ya hidup saya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Enggak akan celaka orang yang hubungannya baik dengan orang tua. Ada beberapa orang yang saya kenal, sukses hidupnya. Setiap kali saya tanya, setiap kali saya perhatikan, gimana sih dia sama ibunya, gimana sih dia sama bapaknya, oh ternyata care, oh ternyata peduli, oh ternyata bagus, oh ternyata berbakti. Benar kata Allah, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Rumus untuk teman-teman supaya enggak celaka, rumus buat teman-teman, buat saya dan buat kita supaya kita sukses, bahagia dunia dan akhirat, ini ayatnya. Itu kisah yang pertama.